Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya atas nama Yolanda Dewi Pusparesti. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pola Sebaran Ayam Hutan Hijau atau Gallus varius di kawasan hutan adat Bukit Demulih, Bangli. Di mana dalam proposal ini akan saya paparkan adanya yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metode penelitian. Yang keempat ada daftar pustaka. Pola sebaran ayam hutan hijau Gallus varius di kawasan hutan adat Bukit Demulih oleh Yolanda Dewi Pusparesti 180184 205004. Untuk yang pertama yaitu adanya pendahuluan yang terbagi menjadi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nah, dimana untuk latar belakang, saya paparkan sebuah gambar peta lokasi tempat penelitian dan objek yang akan diteliti. Nah, dimana untuk yang latar belakang ini saya jelaskan dari umum ke khusus, yaitu menjelaskan adanya dari umum ke khusus, yaitu dari peta menuju ke kawasan yang akan diteliti. Setelah itu objek yang akan diteliti yaitu ayam hutan hijau atau Gallus varius. Setelah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, di mana rumusan masalahnya yaitu berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimanakah pola sebaran ayam hutan hijau atau Gallus varius di kawasan hutan adat Bukit Demulih, Bangli. Sedangkan yang ketiga ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah mengidentifikasi pola sebaran ayam hutan hijau Gallus varius yang berada di kawasan hutan adat Bukit Demulih, Bangli. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka saya bahas yang pertama yaitu klasifikasi ayam hutan hijau. Di mana untuk klasifikasi ayam hutan hijau merupakan jenis ayam hutan yang dipercaya sebagai leluhur ayam peliharaan saat ini. Nah, untuk klasifikasi ayam hutan hijau atau Gallus varius ini dimulai dari adanya kingdom, filum, subfilum, kelas, subkelas, superordo, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, untuk kingdomnya sendiri yaitu Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelas Apes, subkelasnya Neonites, superordo, ordonya Galliformes, familinya Phasianidae, genusnya Gallus, spesiesnya Gallus varius. Yang kedua ada morfologi ayam hutan hijau. Nah, di mana morfologi ayam hutan hijau ini saya jelaskan mengenai ciri-ciri dari ayam hutan hijau yang jantan dan ciri-ciri dari hutan hijau yang betina. Sedangkan yang ketiga ada identifikasi ayam hutan hijau, yaitu di mana saya mengidentifikasi ayam hutan hijau dapat dilakukan dengan melihat ukuran relatif tubuh, bentuk badan, termasuk ekor, tungging dan sayap, bentuk dan panjang paruh. Nah, di sini bisa dilihat dari suara atau perilaku yang mencolok dari ayam hutan hijau tersebut. Dan yang keempat ada pengamatan ayam hutan hijau, di mana saya melakukan pengamatan di kawasan hutan adat Bukit Demulih dengan bertanya-tanya atau melakukan wawancara terhadap warga setempat yang berada di kawasan hutan adat Bukit Demulih. Sedangkan yang kelima ada pola sebaran. Nah, di mana untuk variabel yang saya dapatkan yaitu tentang pola sebaran ayam hutan hijau, yang merupakan suatu subjek yang luas
yang luas dan telah lama diperbincangkan oleh para ahli ekologi dan biogeografi. Semua organisme dari berbagai taxa dapat berpindah tempat dari habitat aslinya. Sedangkan yang terakhir itu ada dampak adanya penyebaran. Nah, dari situ dijelaskan dari kemampuan berimigrasi yang dimiliki oleh setiap organisme sangat bervariasi. Nah, di situ saya paparkan dampak adanya penyebaran. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana metode penelitian saya bagi menjadi empat. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian, di mana waktu dan tempat penelitian ini adalah dilaksanakan pada Januari 2022 sampai selesai dan berlokasi di kawasan hutan adat Bukit Dengli, Bangli. Ada teknik analisis data, di mana analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang menjelaskan secara detail tentang kondisi data tanpa diubah. Data yang dihasilkan selama pengamatan akan dijelaskan secara detail tentang kondisi dan fakta-fakta yang terjadi saat di lapangan dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode yang digunakan. Adanya teknik sampling, di mana teknik sampling yang digunakan adalah kombinasi antara teknik garis transek dan teknik perhitungan titik. Artinya mengikuti akses jalan setapak yang ada dan kemudian berhenti pada titik tertentu untuk mengamati suara atau penampilan ayam hutan tersebut. Yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Nah, untuk yang pertama, jenis data dan informasi yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun prosedur penelitian meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, penelitian ini menggunakan metode survei yang dilakukan dengan cara observasi langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang pola sebaran ayam hutan hijau atau Gallus varius. Yang kedua yaitu menentukan titik pengamatan dengan menyesuaikan jam beraktivitas ayam hutan hijau Gallus varius dengan titik pengamatan. Nah, yang terakhir melakukan wawancara dengan warga setempat, yaitu dengan seorang ahli ekologi yang berada di kawasan hutan adat Bukit Dengli, Bangli. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, dari daftar pustaka saya paparkan ada 10 referensi daftar pustaka yang saya dapatkan untuk mengerjakan proposal penelitian ini. Dari referensi yang saya dapatkan ini adalah segala inti, segala hal-hal penting yang ada di dalamnya dan saya paparkan di proposal penelitian saya. Baik, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya, yaitu tentang pola sebaran ayam hutan hijau atau Gallus varius di kawasan hutan adat Bukit Dengli, Bangli. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.